Seks bohongan yang tidak pernah melakukan seks dengan nyata, dengan jelas, yang tidak pernah melakukan hubungan seks yang real, maka kita akan terjebak dengan imajinasi seks pikiran kita sendiri. Sebuah hubungan yang tidak nyata karena di situ tidak ada bau, tidak ada tenaga yang real, tidak ada lawan jenis, tidak ada ekspresi wajah dari orang lain, tidak ada interaksi yang terjadi dengan orang lain itu, entah bau keringat, entah kentutnya, suaranya, semuanya menjadi palsu. Nah, ketika berhubungan seks dengan cara yang palsu seperti ini, kita akan menjadi liar dengan pikiran kita. Kita akan terbawa pada banyak hal, dan itu akan bisa menyakitkan dan menyakiti diri kita sendiri, baik secara psikologis ataupun secara fisik. Ketika secara psikologis, secara batin, secara jiwa kita terluka, luka ini bisa membuat kita membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi daripada berlama-lama berimajinasi tentang seks, terjebak dalam pikiran seksual yang nyeleneh, yang aneh, yang liar, yang tidak real, yang fiktif, sebaiknya direalkan saja seksnya. Dan tidak ada seks yang real kecuali pernikahan. Dengan menikah, maka hubungan seks itu bisa dilakukan dengan aman. Aman itu bukan dengan kondom ya, aman itu dengan menikah. Nah, gimana dong kalau aku masih remaja? Nah, itu masalahnya. Belum cukup umur yang gimana? Kalau sudah balik berarti sudah cukup umur. Berarti kita bisa sudah menikah. Tapi kan cara legalitas negara loh, iya, cara legalitas negara kita nggak boleh. Tapi cara legalitas dari Allah kita sudah boleh. Hidup itu untuk diuji dicoba. Kalau kita nggak diuji dari ini, ya kita akan diuji dari sana. Maju kena, mundur kena. Manusia itu diciptakan untuk berbuat salah, berbuat dosa. Yang paling baik adalah memperbaiki. Hidup itu ada untuk ujian dan dicoba. Jadi yang manapun, kita memang nggak kawin muda, kita nggak menikah muda. Kita akhirnya diuji dengan seks, dengan imajinasi liar yang bisa menyakiti kita. Tapi kita akan diuji dengan yang lain. Kalau kita akhirnya menikah muda, kita tidak ada urusan dengan seks, kemudian kita diuji dengan yang lain. Itulah hidup. Maka untuk menyelamatkan diri kita sendiri, kita yang tahu. Kita yang tahu yang terbaik. Kalau menurut kita itu salah, maka kita harus bisa menghentikan diri kita sendiri. Kalau gitu jangan nge-seks dong. Jangan seks yang fantasi. Jangan aktifasi kehidupan seks fantasi kita. Jangan mengaktifasi kehidupan fiktif percintaan seksual kita. Karena itu akan bikin kamu jadi orang yang tadi sakit secara kejiwaan. Kamu akan tersiksa. Kalau toh kamu mampu menahan dirimu sendiri, tidak menyentuh orang lain, tidak menyentuh lawan jenis, tidak merusak kehidupan orang lain, maka yang terjadi adalah kerusakan internal dalam diri sendiri. Merasa kecewa dengan diri sendiri, tidak nyaman dengan diri kita sendiri, itu adalah awal dari kita terjebak depresi atau yang lebih dari itu. Kita bisa putus asa, kita terjebak dengan bunuh diri, bisa jadi gila juga bisa. Nah, kita hidup di dalam diri kita sendiri, tapi kita nggak bisa nerima diri kita sendiri. Gimana rasa sakitnya itu? Gimana kalau titik tengahnya? Gimana kalau kita nggak harus nikah di usia yang kita merasa belum mapan, tapi kita nggak bisa berhentikan seks? Gimana caranya? Ya, kalau kita masih pegang teknologi memang kan susah. Tapi kalau kita seperti ini, kembali ke sawah, kita macul-macul, kita mengeluarkan tenaga banyak di kebun, itu mungkin bisa membantu ya. Bisa sedikit membantu kita mengurai kelebihan tenaga yang kemudian kita alokasikan menjadi gerakan manipulatif memuaskan diri sendiri. Tapi apa itu menjamin? Tidak, itu juga tidak menjamin. Merasakan seks secara real, secara nyata, dengan cara yang legal, dengan cara yang sah di hadapan Allah, itu akan sangat membantu kita untuk memutus rantai liar dalam berimajinasi seksual. Nah, video ini hadir bagi kalian yang ingin melepaskan diri dari kebiasaan berimajinasi, berfantasi seksual dengan diri sendiri. Bercinta dengan diri sendiri itu bukan ide yang bagus. Bercinta dengan diri sendiri itu akan sangat menyakiti, sangat menyakitkan diri kalian sendiri. Harga diri kalian sendiri, kehormatan diri kalian sendiri yang akan sangat terluka. Dan menghadapi luka diri, luka batin yang diciptakan diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Jadi berjuanglah semaksimal mungkin
Satu, menikah dengan real, berhenti bercinta fiktif. Kalau itu terlalu menakutkan, berusaha sebaik mungkin untuk kita berhenti melakukan fantasi seksual kita demi kebaikan diri kita sendiri.